Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Bapak Wahid Ihsanuddin. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada tahap pertama ini saya akan melakukan tahapan pra-observasi. Selamat pagi, Pak Wahid. Selamat pagi, Pak Rosi. Iya, alhamdulillah kita bertemu kembali di sini, Pak ya. Di sini saya mohon izin sebentar kepada Pak Wahid. Kiranya mohon maaf jika mengganggu waktu Pak Wahid. Ada waktu luang untuk saya, Pak ya? Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah kebetulan saya hari ini ada waktu luang. Alhamdulillah. Baik Pak, kalau begitu gini Pak, saya minta waktunya sebentar ini. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, yaitu supervisi akademik yang akan saya lakukan di pembelajaran yang Bapak ampu nantinya. Nah, supervisi akademik ini ya tujuannya untuk mengembangkan potensi atau kompetensi pembelajaran di kelas. Jadi nanti apa yang nanti bisa saya bantu share kepada Bapak untuk perbaikan ke depannya. Nah, di sini kita ngobrol santai aja Pak ya. Jadi tidak usah terlalu formal. Jadi pada sesi pra-observasi ini saya ingin mengetahui kesiapan apa aja yang sudah Bapak persiapkan untuk pembelajaran yang nantinya akan Bapak sampaikan di kelas, terutama di mata pelajaran pendidikan agama Islam ya Pak ya. Nah, dari observasi atau dari obrolan kita ini nanti kira-kira apa yang Pak Wahid ingin harapkan dari hasil dari percakapan kita ini nantinya Pak? Jadi gini, yang saya harapkan dari kegiatan ini nanti, saya ingin bisa saling bertukar pikiran dan sharing pengetahuan. Saya juga berharap ada saran yang bisa saya dapatkan untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik. Baik Pak, jadi dari percakapan ini nanti kita bisa saling sharing dan mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan saran atau masukan-masukan kepada Pak Wahid sesuai dengan harapan Pak Wahid tadi. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, rencananya besok mungkin Pak ya pembelajaran PAI-nya. Nah, rencananya Bapak akan menyampaikan materi apa Pak di pembelajaran yang akan disampaikan besok Pak? Oh ya, untuk besok rencananya saya akan menyampaikan pelajaran PAI dengan judul materi yaitu kisah keteladanan Luqman. Ya. Jadi materinya tentang pelajaran PAI, pendidikan agama Islam, tentang kisah, berarti tentang cerita kisah keteladanan Luqman ya Pak ya. Ya, benar sekali. Ya. Nah, kemudian dari materi tersebut tujuan pembelajaran yang sudah Bapak susun, yang sudah Bapak rencanakan apa Pak? Setelah mempelajari kisah keteladanan Luqman, siswa dapat meneladani dari kisah teladan Luqman
yang telah membimbing anak-anaknya. Kemudian yang kedua, siswa dapat meneladani nasihat-nasihat yang diberikan oleh Lukman kepada anak-anaknya. Iya, baik sekali. Nanti itu pasti akan berdampak kepada kesehariannya anak-anak, kesehariannya siswa-siswa kita tentang teladan-teladan yang baik. Nah, bagus Pak. Nah, di sini kan Bapak pastinya sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembelajaran besok nih Pak. Ya. Nah, apa saja Pak yang sudah Bapak persiapkan untuk besok Pak? Dalam persiapan pembelajaran untuk besok tentang kisah keteladanan Lukman, saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran yaitu berupa RPP, kemudian media pembelajaran, selanjutnya bahan pembelajaran, ada buku, kemudian soal-soal yang akan diberikan kepada anaknya dan sebagainya. Iya, baik Pak. Jadi sudah matang persiapannya Pak ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Nah, tentunya dari yang sudah disiapkan tadi ada beberapa materi ini Pak. Mungkin akan sulit diterima siswa dari materi kisah keteladanan itu tadi. Nah, kira-kira berkaitan dengan apa nih Pak yang mungkin akan menjadi kesulitan bagi siswa untuk menangkap materinya? Oke, itu terutama untuk dalam kemampuan siswa itu kan berbeda-beda. Ya, Ada yang cakap cepat sekali untuk menangkap pembelajaran, ada yang harus diulang berkali-kali sehingga dapat menerima pembelajaran tersebut. iya Pak. Kita juga pasti harus tahu ya, Ya, namanya siswa di kelas itu kan memiliki karakter, memiliki potensi yang berbeda-beda. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, berarti ini nanti berhubungan dengan kesiapan belajar siswa ya Pak ya. ya. Nah, terkait dengan kesiapan belajar nih Pak, kira-kira apa yang Bapak sudah persiapkan? Mungkin media ataupun strategi seperti apa ataupun materi-materi nanti bagaimana yang akan disampaikan untuk masalah kesiapan belajar siswa ini Pak? Berhubung kemampuan siswa itu berbeda-beda, jadi saya menyiapkan pembelajaran yang beragam Pak. Saya menggunakan sumber belajar yang beraneka ragam dan mereka akan memberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan rekan kelompok. Kemudian saya akan meminta mereka untuk mempresentasikan dan menceritakan kembali kepada teman-teman yang lainnya. Iya, baik Pak. Berarti nanti Bapak sudah mempersiapkan ceritanya ya, cerita kisah keteladanan Lukman tadi, tentunya berkaitan dengan materi yang akan disampaikan ya Pak ya. Ya, jadi saya sudah menyiapkan bahan ajarnya, nanti kemudian anak-anak tinggal membacanya dan dibagikan kepada kelompok-kelompoknya untuk didiskusikan. Diskusikan ya. Nanti setelah mereka berdiskusi terkait kisah tersebut, mereka nanti akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dari hasil diskusinya, mempresentasikan, menceritakannya kembali kepada teman-teman yang lainnya. Oke, baik Pak. Nah, kira-kira ada nggak Pak yang kurang yang perlu dipersiapkan untuk besok Pak? Rencana saya ingin menampilkan video pembelajaran tentang kisah keteladanan Lukman, tetapi masih dalam persiapan baik video maupun perangkatnya Pak. Oh iya, jadi mungkin itu salah satu media yang bisa menarik siswa berupa video. Jadi gaya belajar mereka juga akan terakomodir yang suka nonton audio visualnya bisa terakomodir dengan video tersebut. Tapi masih dalam tahap persiapan Pak ya, masih dipersiapkan untuk video maupun perangkatnya mungkin membutuhkan LCD, proyektor untuk besok. Nah, rencananya mau disiapin kapan nih Pak untuk ini? Mungkin ya setelah ini nanti saya akan persiapkan. Oke, baik Pak. Nah, kira-kira dari supervisi akademik ini area pengembangan apa yang ingin Bapak kembangkan nih Pak? Ya pastinya saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam menyampaikan pembelajaran agar dapat diterima oleh siswa dengan mudah. Kemudian saya juga ingin mengembangkan sosial emosional untuk dapat mengatasi siswa di kelas. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak Wahid. Semoga tidak ada halangan suatu apapun untuk kegiatan pembelajaran besok.
Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik, siswa dapat menerima materi dengan baik. Nah, demikianlah tadi percakapan coaching supervisi akademik saya bersama Bapak Wahid di tahap pra-observasi ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Kaifa halukum? Alhamdulillah semua pada sehat ya. Nah, tidak ada yang sakit. Sekarang Pak Guru absen dulu ya. Kelas Atin hari ini tanggal Afan Abdillah, Afiko, Ahmad Fawas, Ahza Gonim, Alfred Surya, Arsila, Bama Nurdika, Dafa Syafiq Al-Fahsya, Dalila Yumna, Fadil Ahdan, Fajar, Farhan Fauzan, Hanifah Rahma, Hiban Arfarazi, Kevin Lidu, Muhammad Revan Akbar, Nazifa Salsabila, Olive Safira, Radia Satra, Raisya Naila, Rezi Ahdan Kharizia, Sabita Aulia, Saina. Yang tidak hadir ada 2 orang ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang tata cara tadarus Al-Quran, manfaat tadarus Al-Quran, kemudian tentang sholat tarawih, dan hari ini kita belajar ke bab selanjutnya yaitu bab 10, yaitu tentang kisah teladan Luqmanul Hakim. Bisa dilihat di halaman 82. Pada hari ini kita belajar tentang kisah teladan dari Luqmanul Hakim. Siapa itu Luqman? Siapa itu Luqman? Luqman adalah hamba Allah yang sangat mulia. Ya. Dia bukan seorang nabi, bukan rasul, tetapi dia orang yang sangat mulia, dan atas kemuliaannya Luqmanul Hakim, nama Luqmanul Hakim diabadikan di dalam Al-Quran. Apa itu kemuliaannya? Apa saja kemuliaannya dari kisahnya Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim ini adalah seseorang yang sangat mulia, yang sangat baik dalam mendidik anak-anaknya. Nasihat-nasihatnya kepada anak-anaknya itu yang sangat mulia sekali. Apa saja nasihatnya? Nanti akan kita pelajari.
Oke. Untuk itu kita harus tahu dulu siapa sih Lukman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya sudah bersama Bapak Wahid. Pada kesempatan kali ini di sesi pasca observasi saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi setelah melakukan observasi. Bagaimana kabarnya Pak Wahid? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak perasaannya setelah melakukan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin Pak? Jadi perasaan saya ya tentunya saya merasa sangat senang, merasa sangat lega karena sudah bisa menyampaikan materi dengan baik kepada anak-anak. Ya, alhamdulillah. Kira-kira nih dari yang sudah Bapak sampaikan kemarin, saya sudah melihat antusias siswa ketika proses pembelajaran. Apakah rencana perbaikan yang sudah Bapak sampaikan apakah sudah tercapai Pak? Alhamdulillah sudah tercapai Pak. Kemarin saya merencanakan siswa untuk berdiskusi dan menceritakan kembali kepada rekan-rekannya lainnya, dan alhamdulillah mereka merasa tertarik ketika temannya menceritakan kembali tentang kisah Lukman. Iya. Mudah-mudahan mereka bisa meneladani kisah Lukman tersebut, bisa diterapkan di kehidupan sehari-harinya Pak ya. Nah, terkait pembelajaran yang kemarin nih Pak, apa yang sudah terasa baik dan perlu dipertahankan dari kebaikan itu, dan apa nih kira-kira yang masih kurang dan perlu kita tingkatkan lagi Pak? Ya, jadi saya sudah merasa baik sekali untuk dalam kegiatan pembelajaran yang kontekstual, yang mana teladan ini baik dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau masih ada yang kurang, yaitu saya merasa kalau yang kurang bisa untuk mengakomodir siswa yang mengakomodir siswa yang gaya belajarnya berbeda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi yang perlu ditingkatkan. Iya. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi memang kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari persiapan baik itu perencanaan perangkat pembelajarannya ya, kemudian strategi apa yang akan kita gunakan, medianya dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan mempersiapkan itu dengan baik kita dapat mengakomodir perbedaan karakter potensi yang dimiliki siswa, mana yang memiliki gaya belajar audio, yang memiliki belajar audiovisual maupun yang kinestetik. Nah, kira-kira nih strategi apa atau rencana apa yang kira-kira akan Bapak lakukan ke depannya untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya Pak? Rencananya saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran saya untuk meningkatkan kapasitas saya dalam mengelola pembelajaran di kelas, mencari referensi atau sumber lain baik dari rekan-rekan guru, rekan-rekan yang ada di KKG atau maupun yang ada di media sosial. Iya, jadi untuk referensi kita bisa dari berbagai sumber ya, termasuk dari rekan-rekan, apalagi ada juga kan KKG PAI ya, KKG kumpulan guru-guru agama Islam. Jadi di situ bisa saling sharing bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, oke Pak, rencana yang bagus itu tadi Pak. Nah, kira-kira kapan Pak Bapak akan memulai perbaikan ini Pak? Ya secepatnya lah, saya akan mencoba untuk melakukannya. Nah, baik Pak, bagus. Jadi ketika kita persiapan secepatnya, mudah-mudahan bisa secepatnya juga kita menerapkannya kepada siswa-siswa kita.
Nah, baik Pak, jadi semoga semua yang sudah berjalan dengan baik, semuanya dapat berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan perbaikan yang sudah Bapak rencanakan nantinya dapat berjalan dengan baik pula. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kira-kira siapa nih Pak yang akan bisa membantu mungkin atau menjadi referensi Bapak untuk dapat memotivasi Bapak untuk perbaikan ini Pak? Ya pastinya ketika di sekolah ya jelas ya semua rekan-rekan guru yang ada di sekolah, kemudian kepala sekolah, dan terutama Pak Rosid sendiri yang akan nantinya dapat membantu saya. Iya Pak. Kita saling belajar ini Pak ya, sama-sama belajar, sharing pengalaman-pengalaman yang kita miliki untuk perbaikan pembelajaran-pembelajaran kita ke depannya. Nah, mungkin itu saja Pak. Kegiatan pasca observasi ini mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada saya. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, demikianlah tadi percakapan pasca observasi saya bersama Bapak Wahid. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.